Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kurniawan. Saya Aisyah Oktavia. Saya Ahmad Fauzan. Saya Bobo Satrio Tigo. Saya Dedi Sulaiman. Saya Friska Pratiwi. Saya Herlan Saputra. Saya Misbahul Umam. Saya Noviana Lakevi. Saya Rahmayati Siregar. Saya Syahril Sabirin. Saya Wantendi Arsi Maulana. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan apa itu COVID-19 dan bagaimana caranya virus tersebut merusak tubuh manusia beserta cara pencegahannya. Apa itu COVID-19? WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini tergolong menyebar sangat cepat. Virus ini diketahui berasal dari Cina. 3 bulan wabah corona, 30-an orang telah meninggal dunia. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus baru yakni SARS-CoV-2. Sebelum COVID-19, dunia telah mengenal penyakit lain. Virus corona menyebabkan SARS dan MERS. Secara umum, orang yang terkena COVID-19, SARS dan MERS itu akan bergejala sama, yakni demam tinggi, flu, batuk, dan gangguan pernapasan. Virus ini mempunyai seluruh protein, RNA, dan duri-duri protein. Oke, coronavirus atau virus COVID-19 atau yang biasa kita dengar dengan virus corona merupakan sebuah virus yang sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara penyebarannya? Check this out. Virus corona ataupun virus COVID-19 menyebar melalui percikan, baik ketika kita bersin, batuk, meludah, tepatnya ketika ada percikan dari air liur dari orang yang positif dan kita menghirupnya melalui tenggorokan kita dan kemudian masuk ke paru-paru, menyerang paru-paru, dan nantinya virus-virus itu akan menempel di membran sel dan menyebar ke seluruh tubuh. Virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Bagaimana proses virus menyerang bagian pernafasan? Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, virus menyebabkan nyeri, tenggorokan, dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernafasan kita bagian atas, proses ini akan membuat jaringan paru-paru kita itu menjadi rusak dan akan membuat jaringan tersebut itu menjadi membengkak. Akibatnya, paru-paru yang ada dalam tubuh kita itu akan kesulitan memasok sebuah oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita juga sulit kita keluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kekurangannya oksigen di dalam darah membuat jaringan paru terisi oleh cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Pasien pun mengalami kesulitan bernafas. Akhirnya, pasien membutuhkan alat bantu pernapasan atau disebut ventilator. Alat yang jadi penentu bernafas agar tetap hidup. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak ada, bisa pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, memakai masker saat batuk atau pilek. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi, serta perbanyak makan buah dan sayur. Oke, untuk poin yang keempat dalam pencegahan, jika teman-teman punya hewan peliharaan atau menemukan hewan liar yang di pinggir jalan, berhati-hati saat menyentuhnya. Dan yang kelima, rajinlah berolahraga dan beristirahat yang cukup. Keenam, hindari mengonsumsi
makanan daging mentah agar tidak terinfeksi bakteri. Dan yang ketujuh, kalau teman-teman merasakan batuk, pilek, dan sesak napas, sebaiknya langsung berkonsultasi ke klinik kesehatan terdekat yang lebih fasilitas agar diperiksa. Oke, sekian dulu video dari kami dari kelompok 11. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.